Kemudian kita membaca ayat-ayat yang berbicara tentang az-zulumat dan tentang an-nur, cahaya, kita jumpai banyak sekali di dalam ayat Quran itu menggunakan kata an-nur, menyebut-nyebut kata an-nur dan menyebut-nyebut kata az-zulumat. Nah, uniknya semua ayat yang bicara tentang an-nur menggunakan diksi nur dan menggunakan diksi zulumat di semua ayat-ayat Quran. Kalau saya tidak salah itu saya lihat, saya hitung gitu ya, itu sekitar ada 48 atau 49. Itu semuanya kalau ada kata an-nur itu mesti bentuknya tunggal, mufrad, an-nur. Di Quran tidak pernah kita jumpai kata al-anwar. Al-anwar itu jamak dari kata nur. Maknanya cahaya secara bahasa. Nur, selalu nur. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan nuri minadh dhulumati ilan nur. Bentuknya tunggal. Alladzi ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alladzi ja'ala adh-dhulumat wan nur wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Dan dialah zat yang menjadikan adh-dhulumat, kegelapan-gelapan, wan nur, cahaya. Selalu bentuknya mufrad kalau kata nur. Sementara untuk kata zulumat itu selalu bentuknya jamak. Zulmah itu bentuk mufradnya, zulmah maknanya kegelapan. Zulumat itu bentuk jamaknya, maknanya kegelapan-kegelapan. Jadi maknanya dengan kata lain selain Islam itu zulumat, ya, kegelapan semuanya. Selain agama Allah itu zulumat, kegelapan. Satu-satunya cahaya itu cahayanya Allah, sehingga Islam itu satu-satunya cahaya. Begitu maknanya. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Dari sekitar 38 tadi ya, sekitar 38 kata an-nur, begitu pula kata zulumat. Itu untuk kata an-nur bisa kita globalkan, maknanya ada dua. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Bahkan Imam Al-Waqidi mengatakan bahwa setiap kata nur dalam Quran itu maknanya majazi, kecuali satu, yaitu yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'aladz zulumati wan nur. Yang tadi saya sebutkan, wa ja'aladz zulumati wan nur. Jadi Allah yang menciptakan alam semesta, khalaqas samawati wal ard, dan kemudian wa ja'aladz zulumati wan nur. Allah yang menjadikan az-zulumat, kegelapan, ada malam, wan nur, dan cahaya, siang. Kecuali di ayat ini semuanya itu majazi. Itu katanya Imam Al-Waqidi. Jadi kesimpulannya kata an-nur itu maknanya ada makna hakiki dan ada makna majazi. Nah, ketika kita lihat-lihat, baca-baca ayat-ayat Quran terkait dengan makna an-nur, maknanya hakiki, maknanya majazi, begitu pula kata az-zulumat tentunya berarti bermakna hakiki dan bermakna majazi, maka memang kita melihat bahwa makna majazi itu lebih banyak digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makna hakiki untuk kata an-nur maupun kata az-zulumat. Kalau misalnya kita tidak sepakat dengan Imam Al-Waqidi yang mengatakan satu-satunya yang makna hakiki adalah kata wa ja'aladz zulumati wan nur. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut az-zulumat, kegelapan, dalam makna majazi, an-nur, cahaya, dalam makna majazi juga, ini memiliki beberapa makna, tidak hanya satu. Ada makna an-nur yang kemudian nanti lawannya az-zulumat, tentunya begitu. Ada makna an-nur yang dimaksud dengan an-nur itu adalah iman. Iman. Sebagaimana ayat ini. Menurut banyak ahli tafsir, ayat ini maknanya adalah yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Maknanya yukhrijuhum minadh dhalalati ilal iman.
yukhrijuhum minal kufri ilal iman. Allah mengeluarkan mereka, yakni orang-orang mukmin, minal zulumat, dari kekufuran, ilan nur, menuju iman. Jadi berarti maknanya an-nur di sini adalah iman. Begitu. Begitu pula kita jumpai makna an-nur itu bukan iman, tetapi makna an-nur itu adalah Al-Qur'an. Kita jumpai ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'aminu bi rasulihi wan nuril ladzi anzalna ma'ah. Maka imanlah kalian bi rasulihi, dengan rasulnya, iman kepada rasulnya, wan nuril ladzi anzalna ma'ahu, dan cahaya yang kami turunkan bersamanya. Apa yang dimaksud dengan cahaya? Quran. Jadi kata an-nur yang dimaksud adalah cahaya. Kemudian kata an-nur yang bermakna cahaya yang dimaksud adalah Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita jumpai makna an-nur, lafaz an-nur maknanya cahaya, tetapi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Quran mengatakan qad ja'akum kitabum minallahi wa nurun. Telah datang kepada kalian kitabum minallah, kitab dari Allah, wa nurun, dan cahaya. Ini ayat ditujukan kepada orang-orang ahli kitab. Telah datang kepada kalian kitabum minallah, kitab Allah yaitu Quran, wa nurun, dan cahaya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mau globalkan, kita mau sarikan setiap kata nur di dalam Quran, selain makna hakiki yaitu ada pada ayat wa ja'aladz zulumati wan nur, setiap kata an-nur selain yang tadi itu semua makna majazi, dan makna majazi itu tidak keluar dari makna iman, tidak keluar dari makna Quran, tidak keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kesimpulannya nur itu, ya kalau kita bicara iman itu ya nggak bisa dipisahkan dari Quran, nggak bisa dipisahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam sederhananya begitu. Islam inilah nur, cahaya. Sedangkan selain Islam itu kegelapan. Oleh karena itu maka ketika Quran mengibaratkan kondisinya orang-orang kafir, itu digambarkan dengan di dalam kegelapan. Jadi begini, Quran ketika menggambarkan orang-orang kafir, yang pertama berkaitan dengan persoalan amal mereka. Quran mengatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah. Orang-orang yang kafir itu a'maluhum kasarabin, amal mereka seperti fata morgana, biqi'atin, di tanah yang lapang, yang tandus, lapang, kering. Yahsabuhu adh-dham'anu ma'a, ya tentunya fata morgana dikira oleh orang yang sedang kehausan itu air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an, sampai akhirnya ketika air fata morgana itu didatangi oleh orang yang haus tadi, lam yajidhu syai'an, enggak ada apa-apanya tentunya. Begitulah gambaran orang kafir, mengira bahwa perbuatan mereka di dunia itu baik, mengira bahwa perbuatan mereka di dunia ini nanti akan menghasilkan, ternyata kelak di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Persis seperti perkiraan atau asumsinya orang yang kehausan melihat fata morgana, dikiranya adalah air, tapi setelah didatangi nggak ada apa-apanya. Jadi amalnya orang kafir itu seperti fata morgana. Begitu maknanya. Nah, di lanjutan ayatnya, ini dalam Quran surat An-Nur ya. Lalu Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, au kadzulumatin, atau gambarannya orang-orang kafir itu, ini gambaran kedua. Tadi kan gambaran masalah asumsi terhadap amal mereka. Lalu gambaran yang kedua, berarti ini gambaran tentang kondisi yang meliputi kehidupan mereka. Gambaran tentang kondisi yang meliputi perasaan dan akal pikiran mereka. Quran mengatakan au kadzulumatin
fi bahril lujjiyyin yaghshahu maujun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Nah, Quran mengatakan begini, au kadzulumat, atau seperti kegelapan-kegelapan. Nah, sekali lagi di sini Quran mengungkapkan kata zulumat dalam bentuk jamak, selalu pakai jamak. Berarti maknanya semua selain Islam itu kegelapan. Au kadzulumat, atau seperti kegelapan-kegelapan, kata Quran. Kegelapan di mana? Fi bahril lujjiyyin, di kedalaman laut yang dalam. Jadi lautan yang dalam, di dalamnya itu tentunya sangat gelap sekali. Ya, saya nggak pernah nyelam. Tanya TNI yang menyelam itu ya, tapi sudah meninggal dunia ya, gimana mau ditanya? Yang jelas gelap gulita. Nah, fi bahrin lujjiyyin, di kedalaman laut yang sangat dalam. Kemudian lanjutan Quran, min fauqihi maujun, yang mana laut yang dalam itu ombak, di atasnya ada ombak yang besar, min fauqihi sahab, pada saat itu langitnya sedang mendung gelap gulita. Kira-kira gelapnya kayak apa? Sudah di dalam laut, sudah ombaknya besar, sudah waktu itu langitnya mendung gelap gulita. Itu kan gelap sekali. Nah, Quran mengatakan zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Itulah kegelapan-kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, satu dengan yang lain saling bertumpuk-tumpuk. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Nah, Quran mengatakan lagi, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Andai orang yang berada dalam kedalaman laut tadi itu, di dalam kedalaman laut, kemudian ombaknya besar dan langit yang sangat gelap itu, maka ketika dia mengeluarkan tangannya untuk melihat, jane tanganku ini isek apa ora? Tanganku itu masih apa enggak? Itu sekedar nyaris untuk melihat, bukan melihat ya. Nyaris untuk melihat itu enggak bisa. Jadi maknanya enggak ada sama sekali cahaya sehingga delok tangannya dhewe iki gak aruh. Jadi ini gambaran Quran. Jadi maknanya menurut ayat ini, orang kafir itu selalu nyesek sebenarnya uripe. Karena Quran mengatakan fi bahril lujjiyyin, di kedalaman laut yang dalam. Lah wong kapal TNI itu kebablasan mudun terlalu rendah gitu ya, terlalu dalam. Itu meledos ya. Kan gitu kan. Karena tekanan yang begitu kuat. Sehingga maknanya dari sini dapat dipahami orang kafir itu sebenarnya pikirannya selalu nyesek gitu ya. Sakjane. Kalau kelihatan mereka seneng gitu ya, sebenarnya itu di luar saja. Hakikatnya nyesek. Tidak ada kelapangan hati bagi mereka. Di dalam ayat yang lain Quran juga mengatakan orang yang kafir itu ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke luar angkasa. Naik ke luar angkasa juga sama, nggak ada oksigen. Jadi begitu. Nah, di dalam itu juga sama, tekanannya gak kuat kalau nggak pakai pakai oksigen ya, pakai oksigen buatan. Kalau habis ya mati dalam. Kalau nggak meledos gitu kan. Jadi ini gambaran Quran. Lalu selain nyesek, ini kan urusan dada. Selain nyesek, Quran mengatakan idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Sekedar untuk melihat tangannya pun nggak bisa. Saking gelapnya. Nah, ini gambaran bagaimana kegelapan kegelapan batin gitu ya, kegelapan batin orang kafir. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, pernahkah kita membayangkan umpamanya tiba-tiba kemudian langit itu mendung, matahari tidak bersinar alias gerhana matahari total, dan semua lampu penerang itu mati karena semua energi mati. Nah, apa yang terjadi? Kerusakan yang sangat besar tentunya. Tabrakan, yes, pokoknya sembuh gak karu-karuan. Yes, gak bisa kita bayangkan kan. Kalau misalnya ini tiba-tiba langit gelap, matahari gak bersinar, ya terjadi gerhana matahari total, gitu kan? Semua lampu penerang ini mati semuanya,
Kira-kira apa? Kalau misalnya panjenengan ini mau berhamburan keluar dari masjid, itu saya pikir sudah tabrakan. Saya pikir sudah semuanya jatuh, mungkin rebutan pintu atau apa. Ya, itu gambaran. Semua mobil yang sedang berjalan tiba-tiba mati semua, gelap, semua tabrakan. Semua yang berjalan di jalan kelokan semua sudah masuk jurang. Kan begitu. Semua orang yang berjalan sudah bertabrakan. Semua yang sedang belanja di mall tabrakan. Kan begitu ya. Pokoknya semua rusak. Itu kalau tidak ada cahaya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Selain nggak ada cahaya, nyesek lagi. Gimana itu? Ini gambarannya Quran. Nah, kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah. Nah, lanjutan ayatnya dalam Quran surah An-Nur tadi Allah mengatakan, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nura, fama lahu min nur." Siapa saja yang Allah tidak berikan cahaya bagi dia, maka enggak ada cahaya bagi dia. Enggak ada cahaya bagi dia. Jadi siapa yang Allah tidak berikan cahaya bagi dia, tidak ada cahaya bagi dia. Dan itu kita melihat hari ini manusia sebenarnya berada di dalam kegelapan. Kegelapan kapitalisme, kegelapan sekularisme. Ya, kita melihat di barat ini misalnya, sebenarnya ini kegelapan. Ya, sedangkan manusia yang kemudian justru terpukau dengan kehidupan barat ini aneh. Terpukau kok dengan kegelapan. Berada dalam kegelapan, gimana? Lebih dari 50% anak itu enggak tahu bapaknya siapa kok. Enggak tahu Pak D-nya siapa, Pak L-nya siapa, enggak ada bapaknya. Ini kegelapan. Banyak orang kemudian membuang anaknya. Ya kalau di Indonesia ya sudah banyak juga. Tapi di barat jauh lebih banyak. Di barat sudah ada box kotak-kotak yang disediakan di tempat-tempat khusus untuk membuang bayi. Jadi sebenarnya mereka itu sedang dalam kegelapan, berada di dalam kegelapan. Gimana hidup itu sebenarnya? Mereka nggak tahu caranya hidup yang benar ini bagaimana. Mereka nggak tahu, kebingungan dan berbagai macam malapetaka yang sedang melanda mereka, yang sifatnya sebenarnya adalah ya tentunya kalau kita bicara teknologi, bicara kemajuan, mereka maju. Tapi dari sisi mereka itu hidup mau ngapain? Hidup untuk apa? Hidup harus seperti apa? Mereka sebenarnya berada di dalam kegelapan yang hakikatnya digambarkan oleh Quran, hatta idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Sampai ketika ingin sekedar melihat tangannya pun mereka tidak bisa melihat. Itu gambaran orang kafir. Nah, orang-orang di dunia hari ini selain umat Islam itu pada hakikatnya ya seperti ini. Jadi tidak memiliki gambaran kemana harus hidup ini, harus bagaimana. Maka setiap beberapa data mengatakan di barat ini setiap 4 menit sekali ada orang bunuh diri kalau dihitung, dikalkulasikan. Begitu. Nah, ini menggambarkan tentang betapa bingungnya mereka. Bukan karena nggak punya duit, duitnya banyak. Bunuh dirinya bukan seperti bunuh dirinya orang Indonesia. Orang Indonesia bunuh diri karena kalau nggak putus cinta ya putus hutang. Sana enggak banyak duit, tapi karena bingungnya dengan kehidupan, akhirnya kemudian mereka bunuh diri. Kaum muslimin jamaah Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Oleh karena itu maka bagi kita kaum muslimin ya seharusnya ini senang, kemudian bersyukur kepada Allah kita ini berada di dalam cahaya. Berada di dalam cahaya. Dan kita wajib mengatakan kepada mereka yang sedang dalam kebingungan, sedang berada dalam kegelapan, kita katakan ini loh saya punya cahaya. Ayo ikut sini, biar jelas arahnya kemana. Bukan kemudian kita katakan, wes kue nang kono wae, aku tak nang kene. Kan begitu. Maka siapa saja yang mengatakan semua agama itu sama, itu penipu sebenarnya. Wong kita tahu bahwa kita ini benar, dan mereka itu salah. Kita ini berada di dalam cahaya, mereka dalam kegelapan. Loh kok kita katakan podo wae? Itu berarti kita penipu apa enggak penipu? Penipu. Jadi mereka yang mengatakan semua agama itu sama, semua agama menuju pada Tuhan yang sama, semua agama ya dan terek bengek itu semua penipu sebenarnya.
Jadi selain mereka menipu diri mereka sendiri, juga mereka menipu orang yang diajak. Maka harus kita beritahukan kepada Nasrani, kepada para penganut agama yang lain, kalau ada orang Islam yang katanya Islam, meski kopiah hitam seperti saya ini, ya kan, mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ketika aku nggawa tasbih, kowe nggawa salib, misalnya seperti itu puisinya, maka ini penipu sebenarnya. Ketika mengatakan semua agama itu sama, itu penipu apa enggak penipu? Penipu. Maka Quran melanjutkan ayatnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan begini, hal yastawil a'ma wal basir, samakah antara orang yang bisa melihat antara orang yang nggak bisa melihat, wal basir, dan orang yang bisa melihat, sama apa nggak sama? Orang yang buta dengan orang yang bisa melihat sama atau nggak sama? Nggak sama. Siapa yang mengatakan bahwa orang buta dan bisa melihat itu sama, maka dia pendusta. Quran mengatakan lagi, amhal tastawil dzulumatu wan nur. Ini sekali lagi Quran pakai adz-dzulumat jamak, wan nur dan mufrad tunggal. Amhal tastawil dzulumatu wan nur. Ataukah sama antara kegelapan dengan cahaya? Sama apa enggak sama? Enggak sama. Siapa yang mengatakan antara kegelapan dan cahaya itu sama, maka dia itu adalah pendusta. Kalau dia orang yang bisa melihat, maka dia adalah pendusta. Jangan-jangan dia juga buta, sehingga kemudian menyamakan antara kegelapan dengan